sebelumnya ini silahkan diminum dulu Pak, kopinya Pak. Ini saya buka dulu ya Mas. Jadi, Saya terima kasih ini ada program Ngopi Surut. Saya suka ngopi Mas, ini, Pak. tapi saya mohon maaf lagi puasa ini Pak. Jadi Berarti saya aja Pak iya, ini yang minum. monggo dinikmati aja. Mohon maaf ya Pak. Nggih. Iya. Ya Pak, oke Pak. Berbicara terkait dengan politik ini selalu menarik Pak. Termasuk juga perpolitikan di Kabupaten Demak, yang salah satunya ini Bapak lagi berkompetisi. Barangkali sebelum ke sana bisa diceritakan apa namanya latar belakang Bapak terkait dengan politik Pak. Terima kasih Mas. Jadi saya itu ikut terjun ke politik menjadi pengurus partai sejak tahun 2000. Jadi sudah 20 tahun ini saya berpolitik ya. Tapi tepatnya saya masuk ke partai politik itu tahun 99. Jadi memang saat itu kehidupan kami pribadi yang susah ya. Ekonomi serba sulit karena kami ditinggal bapak meninggal itu kan masih kecil sehingga kami melihat kehidupan masyarakat yang butuh orang yang bisa memperjuangkan hak-haknya, sehingga waktu itu saya tertarik dengan PDI Perjuangan sehingga tahun 99 saya resmi masuk ke PDI Perjuangan karena kami yakin bahwa kalau kita ingin memperjuangkan hak-haknya masyarakat, kita ingin membantu beliau-beliau itu mestinya yang lebih bagus, yang lebih konkret itu kita harus masuk ke pemerintahan. Adakah Pak latar belakang dari keluarga yang mungkin sudah terjun ke politik lebih dulu? Tidak ada Mas, tidak ada. Tidak ada. Keluarga kami berlima, semua teknik sipil. Wah. Padahal hidupnya di desa ini ya, Pak. Iya, saya aja yang ambil di FISIP sama di hukum ya. Hanya saya aja yang terakhir. Saya kebetulan bontot ya. Iya. Oke Pak, kalau melihat fenomena di Demak ini Bapak berani mempertaruhkan karir politik ini sampai kemudian meninggalkan politik yang telah membesarkan nama Bapak juga ini. Kira-kira ada motivasi apa Pak ini Pak untuk ingin menjadi nomor 1 di Demak ini? Sebenarnya kami begini Mas, seperti sampaikan tadi bahwa kami ingin memperjuangkan hak rakyat itu kan, kami ingin bantu sama rakyat dan alhamdulillah 15 tahun kami mengabdi untuk rakyat sebagai anggota DPRD Kabupaten Demak 10 tahun, kemudian anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah itu 5 tahun. Nah waktu itu memang kami berpikir cukup kami mengabdi rakyat 15 tahun lewat jalur politik. Nah kami pada saat jadi DPRD Provinsi tahun kedua itu sudah oke lah, kami nanti akan mengabdikan diri kami untuk masyarakat lewat jalur yang lain, lewat jalur swasta. Kita juga harus berkarya untuk masyarakat dan sebagainya, tidak harus lewat politik. Kami sudah mengambil keputusan itu, sudah. Hanya saja di pertengahan 2019 kami kemudian ditimbali para kiai sepuh di Demak. Ada Forsikade namanya Forum Silaturahmi Kiai Demak. Kami ditimbali, kami diskusi tentang Demak, tentang masyarakat, tentang agama dan sebagainya, sehingga dari proses mulai Juli kalau nggak salah awal hingga Desember akhir 30 Desember itu para kiai sepuh dan kiai lainnya se-Kabupaten Demak yang sejumlah 600 sampai 700 kiai itu mengadakan jalsah atau mengadakan pertemuan di Pondok Pesantren Fikriyah Meranggen. Para romo kiai meminta kami untuk mencalonkan diri sebagai bupati. Artinya kami didukung, kemudian diminta untuk bisa sebagai calon bupati. Ini berarti kayak ada amanah dari para kiai begitu ya? Iya, dan saya sampaikan bahwa sampai hari ini selama saya hidup bahwa baru saat inilah kami menerima tanggung jawab yang paling besar dalam hidup kami ini, menerima dawuh dari 600 kiai sepuh untuk bisa ikut calon. Nah itu yang melatar belakangi kami hingga pada saat itu kami memang masih berada di PDI Perjuangan.
Kami lewat mendaftar lewat PD Perjuangan dan alhamdulillah kami belum berhasil mendapatkan rekomendasi. Kami konsultasi lagi dengan para romo kiai sepuh, bagaimana kondisi, ternyata beliau ngendikan tetap jalan. Karena inilah niat kami, niat para romo kiai baik untuk dandani Demak, yang mengembalikan marwah Demak sebagai kota wali yang benar-benar nanti menjadi kota wali gitu kan. Sehingga kami juga bismillah, saya meyakini, para romo kiai meyakini insya Allah ada partai yang nanti mengusung kami. Bilangnya begitu. Dan alhamdulillah ya, alhamdulillah partai besar dua yang mengusung kami, Gerindra, kemudian Nasdem mengusung kami, alhamdulillah. Kalau melihat masyarakat Demak ini dari perspektif Anda bagaimana, Pak? Ini kondisinya masyarakat ini apakah sudah sejahtera atau apa yang kira-kira perlu diperbaiki begitu? Sebenarnya Demak ini sudah baik, tapi masih banyak potensi-potensi yang bisa digali, potensi-potensi yang ditingkatkan. Kemudian pesannya Romo Kiai itu juga karena moral ini yang sekarang mulai ada degradasi moral di Kabupaten Demak ya. Dengan banyaknya nyumpang-ngapunten bisnis-bisnis yang sebenarnya itu tidak sesuai dengan slogan Demak sebagai kota wali dan sebagainya, dan inilah yang harus ditata. Tapi sebenarnya semua sektor ya itu bisa diperbaiki lagi dan memang harus diperbaiki. Baik itu sektor kesehatan, pendidikan, ekonomi, keagamaan, kepemudaan. Ini sangat luar biasa dan harus benar dibenahi kayak gitu. Dan kami meyakini kami bersama rakyat insya Allah bisa membenahi. Kalau melihat problem situ, kira-kira prioritas apa yang ingin Anda tampilkan? Yaitu kami akan menggarap dari sektor 4 item ya, ekonomi, pendidikan, kesehatan, keagamaan. Terutama ekonomi ini. Saya meyakini bahwa di Demak ini satu, karena 68% itu penduduknya petani, maka kami masih tetap nantinya pertanian sebagai sokok guru ekonomi di Kabupaten Demak, tapi masih banyak yang dibenahi. Yang kedua, kami melihat ada 3 kecamatan yang itu menjadi sektor bisnis sangat luar biasa, dan yang 2 kecamatan ini sebenarnya potensi besar, dan kalau tidak digarap wilayah ini akan hilang juga 10 tahun ke depan. Sayung dan Karangtengah itu sekarang dilanda luar biasa. Kalau itu tidak digarap, tidak berhati oleh pemerintah, 10 tahun akan hilang. Tapi sebenarnya itu menjadi magnet ekonomi baru nanti kalau pemerintahnya jeli dan bisa menggarap itu, dan itu bisa memakmurkan masyarakat Demak, bisa sampai ke beberapa kecamatan, dan itu bisa membangkitkan perputaran ekonomi Demak yang luar biasa. Jadi Sayung, Karangtengah, Ranggen itu luar biasa buat kami. Oke Pak, kita flashback sedikit barangkali, pernahkah Bapak ini bercita-cita untuk menjadi Bupati Demak begitu? Insya Allah saya belum pernah cita-cita itu. Jadi saya tadi, saya sudah selesai 15 tahun mengabdi. Karena ditimbali Romo Kiai, kami harus diminta untuk calon sehingga ada beberapa hal yang harus dibenahi menurut beliau-beliau ya. Saya bismillah kali ini dawuhnya para kiai saja, dan mudah-mudahan Allah ridho. Kira-kira ada pergulatan pikiran enggak Pak ketika Anda ini harus nyalon di situ Pak, calon bupati begitu? Ya awalnya kami memang ada perbedaan antara batin kami ya, ada, tapi kami konsultasi dengan para romo kiai kami ngobrol dengan keluarga besar, dan kami akhirnya istikharah ya. Saya tanya sama Allah, apakah kalau saya nyalon ini nanti bagaimana manfaat dan mudaratnya buat keluarga kami, buat Demak gitu kan. Dan alhamdulillah setelah kami lakukan itu ya, kami bismillah untuk menerima amanat dari para romo kiai. Lalu bagaimana dengan keluarga ini Pak? Apakah keluarga ini juga ada yang menentang atau semuanya mensupport ini Pak? Alhamdulillah semua keluarga kami, baik keluarga istri, anak, kemudian dari kakak-kakak kami, sekarang mensupport apa yang menjadi keputusan kami, karena kami sampaikan kami ini sekarang bukan pengen mencari uang dari itu, kami bukan ingin menjadi pejabat dari itu, tapi kami memang pengen menjadi pelayan rakyat, menjadi pelayan masyarakat, dan saya sudah menyampaikan saya akan mewakafkan diri saya ini untuk Kabupaten Demak, dan itu yang
keluarga kami support sangat luar biasa sampai hari ini. Apa impian Bapak ke depan terhadap Kabupaten Demak ini, Pak? Ya, saya hanya berharap dengan cita-cita kami dibantu rakyat bahwa Demak ini menjadi kabupaten yang gemah ripah loh Jinawi, tentrem, tidak ada halangan apa-apa, kembali menjadi kota wali yang zaman dulu ulama dengan umaroknya bisa bersamaan dengan baik, mengatur pemerintahan Demak ini menjadi lebih baik, sangat luar biasa untuk bersaing kemudian berada sejajar dengan kabupaten-kabupaten lainnya. Barangkali bisa diceritakan satu kesan selama jenengan berkiprah di dunia politik ini, Pak, sehingga jenengan berani ya mempertaruhkan reputasi jenengan ini. Ya, sekali lagi ternyata setelah kami punya pandangan, punya keinginan bahwa 15 tahun cukup mengabdi di lewat jalur politik dan melewat jalur lain, kok kelihatannya Allah berkehendak lain ini. Wah, jadi kami harus kembali mengabdikan kami di jalur politik ya, di jalur pemerintahan. Dan kalau kemarin kami 5 tahun di DPR, sekarang kami mencoba untuk di eksekutif itu kan, sebenarnya tidak beda jauh. Hanya kami bersama-sama memperjuangkan kemakmuran Demak, hanya saja kemarin lewat legislatif, kita lewat eksekutif. Dan memang eksekutif dan legislatif ini kan mitra, bagian dari pemerintah yang harus sinergi untuk menjalankan kehidupan berbangsa, bernegara yang ada di Kabupaten Demak ini. Saya kira gitu. Oke, barangkali ada pesan-pesan Bapak terhadap masyarakat Demak, Pak, khususnya. Ya, saya hanya memohon kepada seluruh masyarakat Kabupaten Demak ya. Saya hanya minta bantuan. Saya hanya minta tolong bantu kami agar kami bisa melayani masyarakat Kabupaten Demak. Kami mohon bantuan seluruh masyarakat Demak agar nanti kita bersama-sama untuk membangun Demak ini lebih baik di segala sektor, di pertanian, di kesehatan, di pendidikan, nelayan, dan sebagainya. Dan tanpa masyarakat, tanpa seluruh rakyat Demak, kami tidak bisa melakukan apa-apa. Oke, Pak, ini ada quick question. Jadi mohon bisa dijawab dengan jujur ini, Pak. Tradisional atau modern, Pak? Saya modern. Partai atau rakyat, Pak? Rakyat. Bisnis atau politik? Saya politik. Pendidikan atau kesehatan? Pendidikan. Wisata alam atau buatan? Alam. Pantai atau gunung, Pak? Pantai. Bakso balungan atau nasi goreng? Nasi goreng. Budaya atau religius? Religius. Masak atau dimasakin? Masak saya. Buruh atau investor? Investor. Oke, Pak. Anda tadi saya beri pertanyaan masak atau dimasakin ini. Iya. Milih dimasakin. Alasannya? Saya masak, Pak. Saya pengen masak. Wah, kenapa, Pak? Kira-kira, Pak? Jadi masak itu adalah menyediakan. Jadi, Menyediakan. Dan saya pengen menyediakan itu untuk rakyat Demak. oke. Tadi wisata alam atau buatan itu Alam. wisata alam. Alam, Alasannya kenapa, Pak? Ya, kalau di Demak ini potensi wisata alamnya sangat luar biasa kalau kita garap. Sangat luar biasa. Ya. Tadi apa namanya bakso sama nasi goreng ya. Iya. Ini jenengan pilih nasi goreng, kenapa, Pak? Kurang komplit. Tadi bilangnya bakso balungan. Oh, bakso balungan. Iya, Pak. Bakso balungan. Iya. Alasannya kenapa ini, Pak? Di Demak ini memang sekarang luar biasa dengan namanya bakso balungan. Iya. Tapi saya kira kalau kita bilang balung itu kan nyun pangapunten itu nggih. Sebenarnya itu kalau masih ada dagingnya nggak apa-apa. Kalau itu dikonotasikan sebagai balung masih dinikmati, wah itu sangat luar biasa. Janganlah saya bilang itu. Tapi kalau saya makannya nasi goreng itu buat saya memang kesukaannya nasi goreng. Oke, Pak. Tadi budaya atau religius ini Bapak pilih religius ini
kalau bisa dilihat dari apa namanya profil dari Bapak kayaknya juga memang religius. Tapi untuk masyarakat Demak apa ini Pak alasannya Pak? Ya, Demak ini kan kota wali, kota religius gitu loh. Memang Demak ini kota wali, kota religius, tapi dulu zaman penyebarannya pada saat Kanjeng Sunan Kalijogo itu tidak lepas dari budaya. Oke. Ya, dari budaya untuk menyebarkan agama. Nah, jadi objeknya kan agama ini, religius itu. Dan kita orang hidup kan harus berreligius kan. Kita harus punya namanya Abu Minallah kan. Kita harus ya kita. Tadi buruh atau investor Pak? Jangan pilih yang Investor. investor. Kenapa Pak? Di Demak ini masyarakat yang kelas menengah ke bawah itu semua sekarang banyak kan buruh pabrik. Sekarang banyak buruh pabrik. Nah, kalau semakin banyak tidak ada investornya mau kerja di mana? Maka kami berusaha sekarang untuk menarik investor masuk ke Demak agar buruh di Demak ini bisa mendapat lapangan kerja semua. Gitu. Kalau saya pilih buruh, dan nanti mau kerja di mana ini? Kalau nggak ada investor. Kalau ada investor. Karena ini sudah stoknya melimpah ini buruh di Demak ini. Luar biasa. Maka harapan kami tarik investor masuk ke Demak agar rakyat Demak yang sebagai buruh ini bisa bekerja semua. Oke Pak. Ya. Oke Pak, terima kasih sekali atas kesempatan kita bisa diterima dan bisa memberikan apa namanya jawaban-jawaban yang luar biasa. Oke Pak, terakhir ini close statement dari Bapak barangkali. Silahkan Pak. Terima kasih. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Kabupaten Demak yang selama ini sudah memberi support kepada kami, mendukung kami, dan harapan kami saya tetap minta doa restu, minta dibantu seluruh rakyat Demak agar kami benar-benar bisa mewakafkan diri kami untuk Kabupaten Demak, kemudian kami juga bisa membantu melayani semua masyarakat di Kabupaten Demak. Untuk itu kami tetap mohon dukungannya seluruh warga Demak pada Pilkada 9 Desember 2020 nanti. Terima kasih. Demikian perbincangan kami dengan narasumber yang luar biasa, Bapak Mugiono. Semoga apa yang disampaikan bisa menjadi inspirasi bagi para pembaca maupun para pemirsa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.